Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari UPT SMK Negeri 10 JN Ponto, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kilara, Kabupaten JN Ponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan mengangkat tema Mak Gantalaki, mengintegrasikan games dan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. UPT SMK Negeri 10 JN Ponto adalah salah satu sekolah termuda di Kabupaten JN Ponto yang terletak di Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kilara, Kabupaten JN Ponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta didik yang ada di UPT SMK Negeri 10 JN Ponto memiliki keragaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan letak geografis tempat tinggal sehingga mempengaruhi motivasi dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang masih monoton dan berpusat kepada guru mengakibatkan pembelajaran kurang kondusif sehingga motivasi dan hasil belajar peserta didik sangat rendah. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang permasalahan rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Kemudian saya berdiskusi dengan teman sejawat terkait permasalahan tersebut. Setelah itu saya menganalisis hasil asesmen diagnostik dari guru bimbingan konseling untuk mengetahui gaya belajar dan minat peserta didik. Kemudian saya melakukan survei langsung kepada peserta didik untuk menyamakan informasi yang saya dapatkan dengan apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Sehingga dari hasil survei tersebut ternyata peserta didik menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara bermain games serta menggunakan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Dengan adanya berbagai macam permasalahan tadi, maka dirancanglah pembelajaran Mak Gantalaki, mengintegrasikan games dan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis games dan teknologi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Melalui penggunaan games dan alat teknologi, guru dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik, sehingga setiap peserta didik merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Setelah guru mengetahui hasil asesmen diagnostik dan hasil analisisnya, maka guru sudah memahami tentang gaya belajar dan minat peserta didik. Kemudian, guru akan menyiapkan materi ajar sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya, guru melakukan asesmen awal kepada peserta didik dengan menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Supaya pembelajaran lebih terarah, maka guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dengan menggunakan games tradisional atau bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Guru akan menjelaskan secara umum terkait materi yang akan diajarkan supaya siswa memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini. Berdasarkan hasil asesmen awal, maka peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan berisi peserta didik yang memiliki pengetahuan level A, level B, level C. Guru akan memberikan kepada siswa 3 materi ajar yang telah dibuat dalam bentuk video, podcast, dan e-book sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Ini diberikan supaya peserta didik bisa mempelajari materi sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Setiap materi yang telah disediakan memiliki 3 tingkat pengetahuan, yaitu pengetahuan level A, pengetahuan level B, dan pengetahuan level C. Setelah siswa memahami materi yang telah disediakan, maka siswa akan berdiskusi dan menjawab soal bersama teman kelompoknya masing-masing dengan menggunakan media yang telah disediakan oleh guru. Untuk tetap menjaga konsentrasi dan fokus siswa, maka dilakukan ice breaking dalam proses pembelajaran ini.
Masing-masing kelompok akan menggunakan aplikasi We Love Name dalam games Aburol, di mana setiap anggota kelompok akan menjawab pertanyaan dari setiap soal yang telah disiapkan oleh guru berdasarkan tingkat kemampuannya. Setelah peserta didik menjawab pertanyaan yang telah disediakan, maka peserta didik akan melakukan games Aburol antar kelompok, yaitu setiap anggota kelompok akan bertemu dengan anggota kelompok lain yang memiliki pengetahuan yang sama untuk mempresentasikan hasil jawaban yang mereka dapatkan dan diskusikan di kelompok masing-masing. Di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Ketika anggota kelompok selesai melakukan presentase, maka masing-masing dari mereka akan kembali ke kelompoknya untuk membuat rangkuman hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Rangkuman jawaban yang akan dibuat sesuai dengan minat mereka, bisa dalam bentuk video, PPT, podcast, atau dalam bentuk narasi langsung maupun tertulis. Setelah proses pembelajaran telah selesai, maka guru memberikan penguatan dan penjelasan dari hasil belajar peserta didik. Kemudian melakukan asesmen sumatif di akhir pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Guru juga memberikan penghargaan kepada setiap kelompok dengan memberikan skor penilaian secara kelompok maupun individual. Setelah itu, guru melakukan refleksi bersama peserta didik terkait pengalaman belajar yang dilaksanakan serta menyampaikan manfaat pembelajaran dan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Praktik baik ini sudah kami sosialisasikan kepada teman sejawat yang ada di sekolah. Selain itu, kami juga sudah berbagi praktik baik lewat webinar yang diadakan oleh Kombel Sipakanne. Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan games dan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan inovasi yang sangat luar biasa. Metode ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Dengan adanya games dalam pembelajaran dapat membuat siswa belajar sambil bermain, meningkatkan motivasi belajarnya, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sementara penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih efisien, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seluruh siswa. Kombinasi ini dapat membuat pembelajaran lebih dinamis, kolaboratif, dan adaptif, serta membuat pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran yang menggunakan games dan teknologi benar-benar membuat kami lebih semangat dan tertarik untuk belajar. Dengan adanya game, materi pembelajaran terasa lebih mudah dipahami karena disajikan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Kami juga bisa belajar dengan kecepatan masing-masing tanpa merasa tertinggal, karena teknologi yang digunakan membantu kami menyesuaikan materi sesuai kemampuan dan kebutuhan. Selain itu, kami merasa lebih aktif dalam proses belajar dan berani untuk mengeksplorasi lebih jauh. Sehingga tidak hanya menghafal, tetapi juga benar-benar memahami konsep yang diajarkan. Ini membuat pengalaman belajar kami menjadi lebih seru dan bermakna. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh rekan sejawat dengan mengintegrasikan games dan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini tidak hanya membuat siswa lebih antusias dan aktif, tetapi juga mampu menyesuaikan materi sesuai kebutuhan setiap individu. Kreativitas dan upaya ini menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi semua siswa. Terima kasih atas inspirasi dan dedikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dari SMK Negeri 10 Jeneponto. Saya sangat mengapresiasi upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh rekan sejawat dalam mengintegrasikan games dan teknologi ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan sebuah inovasi yang menunjukkan kreativitas serta pemahaman mendalam akan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Terima kasih atas inspirasi dan dedikasinya yang luar biasa. Itulah praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi seluruh guru yang ada di Indonesia dan dapat menjadi contoh untuk kita semua dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing. Sekian dari saya, Sri Wahyuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.